Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menerangkan mengenai mata kuliah yang akan kita jalani selama satu semester, yakni mata kuliah keselamatan pabrik kimia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5, yang mana mata kuliah ini masuk ke dalam kurikulum program studi teknik kimia UPN Veteran Jawa Timur sebagai mata kuliah wajib yang akan menunjang tugas akhir bagi adik-adik mahasiswa semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan mengenai mata kuliah ini, maka saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Rahmat Ramadan Yoga Suara. Saya merupakan dosen tetap program studi teknik kimia Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 dan S2 Teknik Kimia pada suatu institut teknologi di Indonesia. Alamat kantor atau mungkin alamat saya di kantor yaitu adalah Lab Komputer, Gedung Giri Reka, lantai 3 Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Jika adik mahasiswa ingin menemui saya, konsultasi terkait dengan apapun, saya berada di Lab Komputer, Gedung Giri Reka, lantai 3 Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Baik, sebelum kita mulai materi yang akan kita bahas apa saja begitu, maka alangkah baiknya kita memahami capaian pembelajaran apa yang akan adik-adik kuasai selama setelah menempuh pembelajaran mata kuliah keselamatan pabrik kimia ini. Yang pertama adalah tentunya karena mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang menyokong body of knowledge atau ilmu pengetahuan utama dari teknik kimia, tentunya ada dua capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Jadi adik-adik harus memahami bahwasanya mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang bisa mendukung tugas akhir nanti adik-adik di semester 7 dan 8. Nah, dua capaian pembelajaran lulusan tersebut yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu adalah CPLH atau CPL nomor 8 begitu ya. Yang mana dia merupakan mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah kerekayasaan di bidang teknik kimia, dan memilih serta menerapkan metode-metode relevan yang dibangun dari metode analitis, komputasi, dan eksperimental yang telah diakui. Kemudian CPL lain dari prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu adalah CPLA atau CPL nomor 11, gitu ya, yang mana mahasiswa mampu memahami dampak penyelesaian rekayasa bidang teknik kimia dalam konteks kesehatan, keselamatan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sehingga dari dua CPL ini, harapannya adik-adik nanti setelah lulus mata kuliah keselamatan pabrik kimia, maka adik-adik mampu menerapkan keamanan proses atau keselamatan proses dan menerapkan regulasi K3 yang mana payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang nantinya akan diterapkan di perancangan pabrik adik-adik saat menyelesaikan tugas akhir begitu ya, sehingga tugas akhir prarancangan pabrik kimia yang adik-adik selesaikan merupakan rancangan pabrik kimia yang aman secara proses serta menerapkan regulasi K3 yang baik begitu. Nah, maka dari itu capaian pembelajaran mata kuliah ini atau mata kuliah keselamatan pabrik kimia ini, yaitu yang pertama adalah adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, mampu mengidentifikasi, mampu menganalisis kecelakaan, resiko, dan bahaya yang terjadi di pabrik kimia terkait dengan keselamatan kerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menyusun dokumen Hazard and Operability Study atau HAZOP. Apa itu HAZOP? Nanti akan kita pelajari lebih dalam begitu ya. HAZOP itu adalah suatu studi identifikasi bahaya dari suatu sistem proses, kemudian bagaimana mengoperasikannya atau merancang skenario operasionalnya yang aman. Sehingga nanti ketika terjadi fail atau terjadi kerusakan atau kegagalan dari suatu sistem proses tersebut, maka secara keseluruhan pabrik akan tetap aman. Seperti itu. Dan HAZOP tadi ini disusun berdasarkan analisis potensi resiko bahaya. Baik, materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester? Yang tentunya ada 9 materi, mulai dari ruang lingkup regulasi K3,
yang mana payung hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian, setelah adik-adik memahami ruang lingkup kerja K3 sesuai dengan regulasi, maka adik-adik diharapkan mempelajari materi mengenai apapun mengenai kecelakaan kerja, entah bagaimana contohnya, definisi, begitu ya, yang acap kali terjadi di industri, utamanya industri kimia. Selain kecelakaan kerja, yang perlu diperhatikan adalah gizi kerja dari para pekerjanya. Karena tidak hanya kecelakaan kerja yang menjadi potensi kerugian bagi pekerja, tentunya ada penyakit akibat kerja atau PAK, yang mana itu menjadi salah satu potensi untuk merugikan pekerja selama mereka bekerja di industri tersebut. Kemudian dari sisi instalasi bangunan dan sebagainya terkait dengan pabrik, maka adik-adik juga akan mempelajari sistem pencahayaan, sistem ventilasi, kemudian adik juga mempelajari kebisingan yang muncul dari mesin maupun peralatan proses, kemudian adik juga mempelajari bahayanya radioaktif bila mana nanti ternyata adik menjalani pekerjaan di pabrik yang menangani bahan radioaktif. Kemudian puncak dari itu semua yaitu adalah adik-adik belajar menyusun suatu studi identifikasi potensi bahaya dari suatu sistem proses serta merancang skenario pengamanannya melalui dokumen Hazard and Operability Study, yang mana itu merupakan suatu analisa kualitatif. Maka kita perlu membuat itu menjadi kuantitatif melalui apa? Melalui materi yang nomor 9, yaitu adalah fault tree analysis atau analisis pohon kegagalan, yaitu membuat penilaian ranking pada suatu analisa potensi bahaya tersebut secara kuantitatif, sehingga nanti bisa kita kalkulasi potensi bahaya secara kuantitatif itu seperti apa. Baik, metode pembelajaran yang akan kita laksanakan selama satu semester ini itu adalah metode pembelajaran case study learning tentunya, karena keselamatan pabrik kimia sangat erat sekali dengan industri kimia, sehingga kita akan belajar kasus atau studi kasus yang ada di lapangan, yang mana beberapa industri telah bekerja sama dengan Prodi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur, sehingga kita bisa menarik kasus dari industri tersebut untuk kita pelajari di kelas, serta kita latih adik-adik untuk menjadi seorang insinyur proses yang mampu merancang dokumen keselamatan proses tersebut. Dan tentunya ada berbagai macam metode ini yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah ceramah tentunya, kemudian diskusi dan tanya jawab, dan nanti juga akan saya beri tugas individu dan berkelompok. Sangat penting sekali saya memberi tugas secara berkelompok, karena nanti ketika adik-adik bekerja di dunia industri, pasti akan bekerja secara tim, bahkan adik-adik akan bekerja secara tim yang multidisiplin ilmu, tidak hanya dengan sesama bidang ilmu atau rombongan ilmu teknik kimia saja, tetapi belajar atau bekerja dengan rekan-rekan yang multidisiplin ilmu. Nah, kemudian berikutnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai asesmennya. Oke, berbagai penilaian yang akan saya terapkan yaitu adalah pertama kehadiran 10%, kemudian tugas 60%, serta ujian 30%. Baik, literatur yang digunakan yaitu adalah ada dua. Yang pertama adalah Chemical Engineering Design oleh Coulson dan Richardson, serta Chemical Process Safety oleh Crowell and Laufer. Jadi nanti adik-adik bisa belajar dari dua buku tersebut, selain mempelajari regulasi K3 dari berbagai mungkin undang-undang atau permenaker dan sebagainya, secara sistem proses kita bisa belajar keamanan proses dari dua buku ini, yaitu adalah Chemical Engineering Design dan Chemical Process Safety. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, maka kita perlu tahu apa itu K3, begitu ya. Nah, ini adalah lambang K3 yang sangat familiar, yang muncul di banyak sekali pabrik, begitu ya, banyak sekali industri, di mana ada roda gigi warna hijau dan simbol plus, gitu ya, warna hijau dengan berbagai macam artinya, begitu ya. Tanda palang berarti dia, atau tanda plus itu berarti dia bebas dari kecelakaan, dan PAK yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Roda gigi menandakan kesegaran jasmani dan rohani, warna putih dan sebagainya.
warna hijau, serta makna 11. Itu adalah 11 bab pada regulasi yang menaungi eh, K3 atau bidang K3 di Indonesia. Ya, sebagai payung hukum tertingginya, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Oke, pengertian K3 itu sendiri apa? Nah, secara filosofis oleh Mangkunegara, itu adalah bagaimana kita memikirkan dan mengupayakan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, begitu ya, sehingga tidak memunculkan kerugian yang diakibatkan oleh dua hal utamanya, yaitu adalah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Contohnya misalnya kalau kecelakaan kerja mungkin sudah familiar begitu ya, terpleset atau terkena barang jatuh dan sebagainya, atau mungkin terkena gerinda dan sebagainya begitu ya. Mungkin contoh penyakit akibat kerja yang sering kali muncul itu adalah paparan terhadap debu begitu ya. Kita tidak tahu ketika kita bekerja dengan industri, misalnya katakanlah industri semen begitu, kemudian terpapar oleh debu selama puluhan tahun, maka efeknya di belakang mungkin bisa terkena penyakit kanker paru-paru atau dan sebagainya. Itu disebut sebagai PAK, penyakit akibat kerja. Nah, K3 secara keilmuan yaitu yang mempelajari itu semua serta menerapkannya di dunia industri untuk mencegah terjadinya itu tadi, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, bahkan hingga kebakaran, jika kita menghandle suatu atau menangani suatu bahan yang flammable gitu ya, atau peledakan ketika kita menangani bahan-bahan kimia yang eksplosif, serta tentunya aspek lingkungan, yaitu meminimalisir polusi atau pencemaran lingkungan. Nah, berikut dasar hukum K3 yang kita gunakan sebagai acuan, begitu. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, yang mana di sana membahas diantaranya mengenai apa itu tempat kerja, kemudian tenaga kerja itu seperti apa, bahaya kerja itu bagaimana, begitu ya. Yang mana kemudian dilanjutkan dengan Permenaker atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 87, serta Permenaker Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 96 mengenai sistem manajemen K3. Ketika kita sudah mengetahui regulasi payung hukum utama, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 mengenai keselamatan kerja, maka muncullah bagaimana kita merancang suatu sistem manajemen K3 agar pekerja yang bekerja di industri tersebut itu merasa aman gitu ya, menjadi aman karena sudah menerapkan sistem manajemen K3 yang baik begitu. Yang mana mungkin ada rambu-rambu K3 dan sebagainya, ada SOP dan sebagainya, dan ada evaluasi, ada auditor begitu ya. Auditor yang mengaudit K3 secara berkala dan sebagainya, sehingga proses industri kimia yang terjadi itu sangat aman dan tidak memunculkan kerugian bagi pekerja dan pabrik itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuan K3 itu yang pertama adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja. Dan tidak hanya tenaga kerja, tapi orang lain yang mungkin bertamu gitu ya, dalam tanda kutip bertamu gitu ya, atau berkunjung ke tempat kerja, misal dari pihak manajemen atau mungkin dari pihak luar begitu ya, atau mungkin ada kunjungan dari dari rekanan, dari vendor penyedia yang lain misalnya seperti itu, atau mungkin kunjungan dari akademisi dan sebagainya begitu ya. Sehingga seluruh manusia yang ada di lingkungan kerja pabrik tersebut menjadi aman dan terlindungi. Itu tujuannya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita menjamin keamanan dan keselamatan orang yang ada di dalam pabrik, maka kita menjamin sumber produksi atau peralatan pabrik atau peralatan proses dan seluruh fasilitas pabrik digunakan secara aman dan efisien. Sehingga tidak terjadi kerugian, begitu ya, alatnya tidak mudah rusak, kemudian jika mungkin ada error langsung segera ditangani dan sebagainya. Nah, dua hal tadi bermuara pada meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional, sehingga pabrik yang beroperasi menjadi aman, lalu bisa memikirkan bagaimana meningkatkan produksi atau mungkin meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, tiga tujuan tadi itu adalah menurut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Oke, untuk semakin memahami apa itu K3 begitu ya sebagai langkah awal,
saya tugaskan kepada adik-adik, begitu ya, secara individu. Silahkan tonton, itu tugas yang sangat ringan sekali dan sangat menyenangkan seharusnya, begitu ya. Ini ada 2 film yang menjabarkan mengenai bahayanya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah Deepwater Horizon, yaitu adalah suatu tragedi kecelakaan, ledakan di anjungan lepas pantai di Teluk Meksiko, yang mana itu merupakan bencana atau tragedi kecelakaan kerja di dunia oil and gas, di dunia minyak dan gas terburuk sepanjang sejarah. Begitu ya. Lokasinya di Teluk Meksiko, di dekat Amerika Serikat sana, dan dibuat film. Silakan ditonton Deepwater Horizon, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah film buatan dokumenter buatan anak negeri kita sendiri atau dalam negeri, gitu ya, anak bangsa kita, bangsa Indonesia. Judulnya adalah Di Balik Kilang, yang mana juga memotret bagaimana ketidakamanan atau ketidakpatuhan para pekerja kilang tradisional di area Kalimantan dan Sumatera, begitu ya. Sehingga nanti adik-adik bisa, oh ternyata sangat penting sekali K3 itu, begitu ya. Keselamatan proses, keselamatan pabrik kimia itu sangat penting sekali, baik bagi pekerja maupun bagi bagi fasilitas produksi tersebut. Nah, contohnya ini adalah oil and gas. Kenapa? Karena dunia oil and gas tentunya menghandle bahan minyak dan gas alam, gitu ya, yang sangat eksplosif, sangat mudah terbakar, sehingga membutuhkan keamanan yang sangat tinggi, begitu ya. Nah, setelah adik-adik semua menonton kedua film tersebut, maka tolong dibuat resensi film tersebut. Kaitkan dengan aspek keselamatan proses dan pabrik kimia di film tersebut. Lalu silakan diketik pada kertas A4 dengan format huruf Times New Roman, size-nya 12, spasi 1,15, layoutnya 3 cm, 3 cm di sebelah kiri dan atas, kemudian 2 cm, 2 cm di kanan dan bawah. Jangan lupa tulis nama mahasiswa dan NPM, kemudian pengumpulannya ada deadline, begitu ya. Kirim file tugas tersebut melalui email saya adalah yang sudah tertera di slide tersebut, ya. Kemudian nanti akan saya nilai bagaimana pengalaman adik-adik dalam menonton film tersebut, begitu. Oke, berarti belum banyak yang masuk ini, baru 35 yang masuk. Oke, kita mulai saja ya, karena biar enggak terlalu lama, ya kira-kira nggak sampai sejam lah kita virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ini pada pertemuan minggu ke-12 ya. Minggu ke-12, mohon maaf minggu lalu saya tidak bisa mengisi mata kuliah. Cuma sudah saya beri materi lewat ilmu karena memang saya ditugaskan oleh Pak Rektor untuk diklat bela negara, begitu ya, diklat di Kemenhan begitu selama seminggu, sehingga tidak bisa pegang laptop. Baik, setelah diajarkan oleh Bu Retno dan Bu Sri Mulyani, kira-kira materi apa saja yang sudah diajarkan oleh Bu Retno dan Bu Sri Mulyani terkait dengan K3? Kira-kira apa yang sudah dipelajari terkait K3? Dava, mana Dava? Iya, Pak. Ya, apa yang sudah dipelajari terkait K3? Apa Dava? Nah, yang terakhir ini radioaktif. Radioaktif. Terus yang lain? Saya cuma radioaktif saja. Apa yang sudah dipahami? Mungkin Niken, sekarang gantian, yang cewek, Niken Natania, apa yang sudah dipahami Iya, dan Pak. dipelajari dari belajar K3? Tentang simbol K3, terus kemarin itu tentang bunyi sama radioaktif yang Bu Srimul, Pak. Terus undang-undang juga. Oke,
Nuhan sekarang, apa yang sudah dipelajari? Nuhan Lutfi Basmeleh. Arab iki. Ya Pak, jadi untuk yang pertama dari Bu Retno itu kita diberitahukan mengenai simbol-simbol apa saja yang berada di K3 di laboratorium maupun di lapangan. Kemudian untuk undang-undangnya juga Bapak, dan juga pada saat pelatihnya Ibu Sri Mulyani dijelaskan untuk mengenai kebisingan dan juga pengaturan gizi pada suatu pabrik dan juga radioaktif. Oke, jadi pada intinya memang mata kuliahnya ini keselamatan pabrik kimia. Ya, berarti bukan K3 kepanjangannya apa sih? K3 kepanjangannya apa? Halo, K3 kepanjangannya apa? Maria? Kesehatan dan keselamatan kerja. Siapa? Kesehatan kebalik ya, kebalik Rafif kebalik. Oh Apa? ya, Keselamatan dan kesehatan kerja. dan kesehatan kerja. Jadi kalau K3 itu memang lebih sudut pandangnya lebih ke kita sebagai pekerja. Begitu. Jadi memang diajarkan undang-undangnya, regulasinya bagaimana, kemudian bagaimana rambu-rambu ketika kita bekerja itu agar selamat, agar tidak mengalami bahaya, agar tidak mengalami penyakit akibat kerja dan lain-lain begitu. Jadi kalau mengacu pada K3 itu adalah sudut pandangnya kita sebagai pekerja. Namun mata kuliah ini sebenarnya adalah mata kuliah keselamatan pabrik kimia, tidak hanya K3 saja, tapi juga bagaimana kita mendesain suatu proses kimia, suatu pabrik kimia yang aman, begitu ya. Jadi safety atau keamanan itu bisa ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang K3 tadi, dari sisi pekerjanya. Kita sebagai pekerja harus tahu undang-undangnya bagaimana regulasinya, kemudian rambu-rambu ketika bekerja, tahu simbol-simbolnya, kemudian tahu bahayanya radioaktif, bahayanya apa gas bertekanan, bahan-bahan kimia, bahayanya bagaimana, lalu tahu MSDS-nya, tahu kan MSDS-nya, Material Safety Data Sheet-nya bagaimana, kemudian kita perlu pakai APD apa saja, kita perlu tahu APD apa yang diperlukan ketika kita bekerja di suatu pabrik tertentu misalnya. Itu dari sisi pekerja. Nah, kemudian dari sisi pabrik kimianya, kita perlu sebagai seorang desainer, sebagai seorang insinyur proses yang mendesain suatu pabrik kimia, kita perlu paham dan minimal mengetahui, bukan mengetahui, minimal mampu menganalisis ya. Mampu menganalisis kira-kira sistem proses tersebut aman atau tidak. Seperti itu. Nah, maka dari itu, nanti saya akan coba memberikan pemahaman dan teori-teori terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi bahaya, serta bagaimana skenario safety-nya atau skenario pengamanannya dari sisi proses, bukan dari sisi pekerjanya. Kalau dari sisi pekerja, kita perlu tahu rambu-rambunya, kita pakai APD, ya kan, kalau misalnya terjadi ledakan, kita harus tahu di mana titik kumpulnya, kita harus bisa berlari ke titik itu. Nah, itu dari sisi pekerjanya. Tapi kalau dari sisi desain pabrik kimianya, kita perlu tahu misalnya terjadi kegagalan dalam atau kesalahan dalam operasional. Nah, kira-kira bagaimana sistem operasi atau sistem pengendalian otomatis itu bisa langsung mengunci sehingga tidak mengakibatkan bahaya yang lebih lanjut begitu. Apa sebenarnya ini sebenarnya? Coba dibuka bisa nggak ya? Pak, ini ada yang sudah dibuka Pak. Mana? Di Fikri Pak. Sudah habis. Oh, Mungkin seperti gini aja. Ini kalau disebut gede Pak, gede. Ya, nanti biar nggak lepas dari tangan